Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rahim al-barril jawadil karim wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul azim وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في كل أمر قويم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah organ-organ tubuh kita masih bisa kita gunakan untuk kegiatan ibadah kita, khususnya ibadah di bulan Ramadan ini dan juga ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada siang hari ini diterima Allah Ta'ala, amin alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah ruahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu unsur yang harus kita kendalikan di dalam ibadah puasa kita adalah syahwat. Ibadah puasa sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghancurkan syahwat, untuk membunuh syahwat, sehingga manusia tidak lagi punya selera terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tapi puasa mendidik kita untuk memiliki kemampuan, memiliki kompetensi mengendalikan syahwat. Hal inilah karena syahwat sebenarnya memiliki potensi yang sangat penting yang ada dalam diri kita dalam rangka, dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu seorang doktor
Muhammad Ratib An-Nablusi dalam kitabnya Muqawwamat At-Taklif menyebutkan ada dua hakikat yang harus kita ketahui tentang syahwat. Yang pertama, syahwat adalah Allah tidak menciptakan syahwat di dalam diri kita kecuali agar kita dengannya, dengan syahwat kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak menciptakan syahwat di dalam diri kita kecuali Allah ciptakan juga saluran yang bersih sebagai media mengekspresikan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam tidak ada yang namanya pengekangan syahwat. Yang ada adalah pembatasan atau pengaturan syahwat. Misalnya, kecintaan seorang laki-laki terhadap perempuan, saluran yang bersih baginya adalah pernikahan. Bila menyalurkan dorongan syahwat ini pada saluran yang Allah berikan kepada kita, yakni dengan pernikahan, maka akan menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita. Namun bila kita menyalurkan syahwat kita bukan dengan saluran yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan sengsara dan menciptakan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar syahwat menjadi potensi yang tersalurkan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus kita bingkai, harus kita arahkan dengan yang namanya syariat Islam, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam ajaran Islam yang memberikan arahan dalam perjalanan hidup manusia agar tidak menyimpang ke jalan yang keliru. Oleh karena itu, syariat Islam harus kita ikuti sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama Allah, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita dapat menjalankan syariat Islam menjadi penting buat kita memahami apa sebenarnya tujuan dari syariat, sehingga dengan memahami hakikat tujuan syariat kita menjadi antusias terhadapnya dan tidak merasa berat, tidak menyenangkan hanya karena di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak ada dua tujuan utama dari syariat Islam yang amat penting bagi kita semua. Yang pertama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan kita semua. Karenanya di dalam Islam ada perintah yang bila kita laksanakan maka akan kita dapatkan sejumlah kebaikan, baik secara fisik maupun secara mental, di dunia maupun di akhirat. Ini berarti harus kita sadari bahwa di balik semua perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan yang ingin Allah wujudkan untuk kita semua, baik terhadap diri kita, baik terhadap keluarga kita maupun terhadap masyarakat luas. Sebagai contoh, puasa Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat-sangat penting
dalam mengarungi hidup di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini merupakan isi perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tujuan utama syariat yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakan di muka bumi ini. Karena itu di dalam syariat Islam terdapat larangan yang tidak dimaksudkan untuk melarang manusia menikmati segala sesuatu dalam kehidupan ini, akan tetapi lebih mengarahkannya untuk menikmati segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, zina. Zina merupakan sesuatu yang Allah larang dalam hidup kita. Ini bukan berarti seorang muslim tidak boleh melampiaskan nafsu seksualnya. Boleh saja seorang muslim melampiaskan nafsu seksualnya, akan tetapi melalui prosedur yang benar yang Allah tentukan, yakni mendahulunya dengan suatu akad nikah yang sah. Zina apalagi dilakukan dengan orang banyak telah terbukti membawa banyak kerusakan, bahkan tidak hanya bagi pelakunya saja, akan tetapi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara kita, yang bukan hanya bersifat fisik tapi juga bersifat mental. Karenanya larangan yang Allah kemukakan mulai dari mendekati zina telah Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita makan dan minum secara berlebihan, dan ini harus kita sadari bahwa bukan makan dan minum yang dilarang, bukan makan dan minumnya yang dilarang, akan tetapi sikap berlebihan yang tidak dibenarkan. Karena memang makan dan minum yang berlebihan amat sangat berbahaya bagi manusia, baik secara fisik maupun secara mental. Dan ini terbukti. Banyak penyakit yang timbul, banyak penyakit mematikan yang timbul akibat makan dan minum yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kemampuan mengendalikan hawa nafsu atau syahwat yang berpangkal dari syahwat membuat manusia menjadi begitu indah dan mulia. Bila tidak, kesesatan hidup tidak akan terelakkan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin
mengikuti syahwat kita tanpa kendali, atau syahwat yang dibimbing, yang dibingkai dengan syariat Islam. Ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini dan seluruh peribadatan yang Allah perintah kepada kita pada hakikatnya adalah mendidik kita untuk memenuhi syahwat kita dengan baik, benar, dan sesuai dengan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa dapat menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.